Selamat pagi dan teman-teman sekalian. Saya Volves Gonsalves dari kelas Retorika A akan membahas mengenai Kitab Ulangan. Kitab Ulangan ini merupakan seluruh rangkaian isi pidato Nabi Musa yang ditujukan kepada bangsa Israel. Maka dari itu, marilah kita sama-sama melihat atau menyimak presentasi yang akan saya bawakan. Kitab Ulangan ditulis oleh Musa dan diwariskan kepada Israel sebagai sebuah dokumen perjanjian antara bangsa Israel kepada Allah. Kitab Ulangan ditulis sekitar tahun 1405 sebelum Masehi. Kitab Ulangan ini adalah kitab kelima dan terakhir setelah keluarnya dari Mesir. Bangsa Israel berada di Gunung Sinai selama 1 tahun, masuk ke dalam perjanjian dengan Allah. Mereka melewati perjalanan yang penuh petaka melalui padang rumput. Situasi jemaat pada saat itu memberontak dan tidak setia kepada Tuhan Yesus. Bisa dikatakan beralih dari janji-janji Kristus. Dalam hal ini, Musa menyerukan kepada generasi muda untuk selalu setia dan taat pada hukumnya. Maka dari itu kitab Ulangan ini dimulai dari Musa berdiri di hadapan generasi yang baru untuk menjelaskan tentang hukum Taurat, dan inilah tujuan bahwa kitab ini dituliskan. Musa menuliskan kitab Ulangan ini dengan maksud bahwa bangsa Israel harus setia pada janji-janji Allah, harus memiliki ikatan tali yang kuat, beriman dan taat kepada Allah. Dan juga bangsa Israel itu harus takut pada Tuhan dan menyerahkan diri seutuhnya serta mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan mereka. Ini merupakan salah satu hukum Tuhan yang mungkin menurut bangsa Israel harus benar-benar ditaati. Karena mengapa? Karena di situ bahwa Musa benar-benar menerima hukum yang harus bangsa Israel taati. Kita masuk ke isi kitab Ulangan dan secara garis besarnya. Yang pertama, bab 1-3. Ini merangkum sebuah kisah di mana pada saat itu generasi sebelumnya banyak yang berontak dan bertolak belakang dengan janji Allah. Ini ketika mereka berada atau masih di padang gurun. Lalu yang kedua adalah bab 4-11. Ini mengenai seruan Musa untuk setia terhadap perjanjian dengan Allah. Dalam hal ini, Musa mengingatkan kepada mereka akan 10 perintah Allah ketika Musa menerimanya di Gunung Sinai. Ada hal lain yang penting dari 10 perintah Allah, yaitu Sema, di mana Musa mengatakan bahwa dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini menjadi doa sehari-hari bagi orang Yahudi. Makna lainnya bahwa Israel dipanggil untuk taat dan mengabdi hanya kepada Tuhan. Dengan mereka menyembah hanya kepada Tuhan, maka mereka akan mendapatkan karunia atau berkat yang melimpah. Selanjutnya bab 12-16a, di mana pada bagian bab ini bisa saya simpulkan bahwa ini mengenai sebuah penyembahan yang dilakukan oleh bangsa Israel kepada Allah. Di mana di sini Musa menegaskan kepada mereka bahwa mereka hanya boleh ada satu tempat ibadah dan hanya ada satu Allah yang mereka sembah, dan tidak ada Allah lain yang mereka sembah seperti mereka menyembah berhala, itu tidak. Tapi di sini Musa menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus memiliki satu tempat ibadah untuk satu Allah yang mereka sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Lalu bab 16b-18 ini mengenai para pemimpin Israel, di mana seperti para penatua, para imam, raja itu berada di bawah otoritas hukum dan para nabi.
kalau tetangga Israel itu mereka menganggap bahwa raja itu sebagai Tuhan dan hukum dalam diri mereka. Lalu selanjutnya pada bab 19 sampai 26. Ini bisa saya simpulkan bahwa ini mengenai sebuah hukum kemasyarakatan dan keadilan sosial. Jadi hukum-hukum dalam masyarakat itu benar-benar harus diwujudkan, dan keadilan pun harus diwujudkan juga. Karena apa? Karena kita melihat bahwa pada saat Musa menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, nah inilah salah satu bentuk bahwa masyarakat, khususnya bangsa Israel sendiri, harus mewujudkan atau melaksanakan sesuai hukum-hukum yang Musa berikan kepada bangsa Israel itu sendiri. Dengan kata lain bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya umat Israel, ini harus istilahnya benar-benar ditekankan oleh Musa sendiri bahwa hukum itu sudah menjadi sebuah perjanjian antara Allah dengan Musa bersama juga umat Israel. Jadi apabila bangsa Israel taat pada hukum ini, maka bangsa Israel itu akan mendapatkan sebuah berkat, sebuah anugerah, ketimbang dibandingkan dengan tetangga lain seperti Mesir. Karena bangsa Israel merupakan bangsa pilihan Allah. Selanjutnya kita masuk pada bab 27 sampai 34. Ini merupakan pidato terakhir Musa dan mengenai kematiannya. Jadi saya merangkum semuanya dari bab 27 sampai 34 ini, yang saya temukan bahwa ini merupakan pidato dan detik-detik kematiannya. Di sini saya akan menjelaskan di mana pada saat itu Musa memerintahkan kepada bangsa Israel untuk selalu mengasihi Allah mereka. Yang pertama, Musa memberikan peringatan kepada bangsa Israel bahwa apabila bangsa Israel dengar dan taat pada hukum Tuhan, maka bangsa Israel sendiri itu akan mendapatkan sebuah berkat dan sebuah anugerah. Namun sebaliknya, jika mereka tidak mendengarkan, maka yang terjadi, mereka akan kelaparan, wabah, penyakit pasti ada, serta kehancuran dalam diri mereka masing-masing. Setelah berkata demikian, lalu Musa berkata bahwa sesudah aku mati, engkau akan memberontak dan berpaling dari Allah dan berakhir di buangan. Nah, kalau kita katakan bahwa ini akan terjadi lagi pada generasi sebelumnya, bahwa ketika di padang gurun, generasi yang sebelumnya itu memberontak kepada Allah. Lalu setelah Musa istilahnya memimpin bangsa Israel, Musa memberikan sebuah hukum-hukum yang bangsa Israel harus patuhi. Tetapi apabila memang benar bangsa Israel tidak taat pada hukum itu, maka bangsa Israel akan masuk dan berakhir pada pembuangan. Sejauh demikian Musa tidak berpikir sampai ke situ, bahwa di dalam pembuangan nanti mereka pasti akan kembali kepada Allah dan taat serta selalu mengasihi dengan Allah. Setelah berkata demikian, lalu Musa memberikan sebuah puisi peringatan dan berkat. Lalu ia ke Gunung Nebo dan mati di sana. Demikianlah akhir dari kitab Ulangan di sini. Di sini saya kembali mengingatkan bahwa disinilah Musa membentuk bangsa Israel menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang satu, bahwa bangsa ini merupakan bangsa pilihan Allah sendiri dan tidak akan lepas dari sebuah perjanjian-perjanjian yang Allah berikan kepada umat Israel. Kita masuk pada kesimpulannya. Jadi kitab Ulangan ini merupakan kitab yang memuat sejumlah perjanjian Musa dengan bangsa Israel. Kitab ini menceritakan kembali umat Israel ketika di padang gurun. Selain itu diceritakan juga bagaimana hukum yang telah berlaku
diceritakan kembali pada waktu Musa mengumumkannya. Kitab ini berada di bagian terakhir kitab Pentateuk yang menurut kebanyakan orang ditulis oleh Musa sendiri. Kitab ini oleh Vulgata diberi nama Deuteronomium yang berarti hukum atau Taurat kedua. Gambaran secara umum tentang kitab ini ialah berisi wejangan atau bisa dikatakan berisi pesan Musa dan juga perjanjian antara Allah dengan manusia. Di satu sisi, perjanjian tersebut memberikan berkat bagi mereka yang taat pada perjanjian. Namun di sisi lain memberikan kutukan kepada mereka yang tidak taat pada perjanjian. Jadi secara keseluruhan bahwa kitab Ulangan mengajak kita semua untuk menaati segala perintah yang diberikan oleh Allah. Dengan demikian, kitab ini mengungkapkan bentuk kesetiaan Allah kepada umat-Nya. Sekian akhir dari presentasi saya. Saya mohon maaf apabila ada kata atau pengucapan yang kurang jelas dari saya, dan terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil yang saya kerjakan. Terima kasih.